IndiHome, dekatkan pengalaman. Sebagian warga kota Aceh Tamiang menolak tinggal di pengungsian dengan berbagai alasan. Meski kondisi kota Aceh Tamiang yang luluh lantak usai disergap badang, tak menyurutkan sebagian warga untuk tetap bertahan di lokasi rumahnya. Warga yang bertahan memilih mendirikan hunian sementara tak jauh dari sisa puing rumah mereka yang hancur. Seperti yang dilakukan Syamsuddin dan keluarganya, pemirsa, warga Desa Kampung Dalam, Kecamatan Karangbaru. Syamsuddin memilih bertahan tinggal hunian sementara yang dibangunnya karena ia merawat ibunya yang sudah lansia, anak bungsu yang baru berusia 20 hari, dan istri yang baru melahirkan. Warga yang tak mengungsi kini bertahan hidup hanya dari bantuan yang diberikan pemerintah maupun lembaga sosial. Tidak sedikit warga kebingungan bagaimana cara untuk membangun kembali rumah mereka yang rusak atau bahkan sudah rata dengan tanah. Dari 12 kecamatan di Aceh Tamiang, seluruhnya terdampak bencana banjir bandang. 207 desa diantaranya mengalami kerusakan parah hingga menyebabkan ribuan warga kehilangan tempat tinggal. Ya, kita akan langsung mengarah ke Aceh Tamiang, pemirsa. Sudah hadirkan kami Wana Sari di sana. Selamat malam, Wana. Bagaimana kondisi Aceh Tamiang hari ini? Selamat malam Tiara dan pemirsa dari Kota Tamiang, persisnya di atas jembatan penghubung Kota Medan dengan Aceh Tamiang ini kita bisa melihat dengan jelas bagaimana masifnya kerusakan yang terjadi pasca banjir bandang yang melanda kota ini beberapa pekan lalu. Persisnya 14 hari yang lalu begitu. Dan dari sini pula kita bisa melihat ketinggian air yang ketika itu bisa mencapai 4 hingga 5 meter dan rumah-rumah warga juga nyaris hanya tersisa atapnya saja. Dan tidak sedikit, persisnya sudah ribuan rumah warga yang rusak, bahkan mereka sudah tidak bisa menempati rumahnya begitu. Di sini juga kita masih bisa melihat material banjir yang dibawa pada peristiwa itu terjadi, seperti terdapat kayu yang cukup besar di sini, meskipun ini sebagian sudah dibersihkan begitu, namun kita bisa melihat sisa-sisa material banjir yang terbawa pada saat peristiwa itu terjadi. Selain itu, di atas jembatan ini pula, ini menjadi satu dari sekitar 400-an titik pengungsian yang disiapkan oleh pemerintah daerah untuk menampung sekitar 200.000 jiwa warga yang harus mengungsi, dan ada sekitar 88 ribuan jiwa yang memilih untuk tinggal tetap menempati rumahnya ataupun mereka membangun tenda-tendanya secara mandiri dan mengharapkan bantuan baik dari pemerintah maupun lembaga sosial atau masyarakat yang melintas untuk memberikan walaupun hanya mie instan ataupun telur, beras, bahkan air mineral untuk mereka konsumsi sehari-hari. Karena air yang biasa mereka konsumsi di sini sehari-hari juga belum berfungsi begitu, sehingga mereka hanya bisa mengharapkan bantuan dari pemerintah ataupun pihak-pihak terkait. Dan di jembatan ini pula sudah berdiri ada puluhan tenda yang nantinya akan dihuni oleh warga begitu untuk kita belum mengetahui apakah mereka akan sementara di sini atau seperti apa kebijakan nantinya yang akan ditetapkan oleh pemerintah, mengingat harapan dari warga tentunya mereka yang kehilangan rumahnya berharap agar dibangun kembali atau minimal ada hunian sementara bagi para korban yang kehilangan tempat tinggalnya. Tiara. Kabarkan langsung dari Aceh.